Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, kali ini saya akan berbagi cara maksimalkan UKIN portofolio sesuai dengan pedoman 2021, terutama bagaimana memaksimalkan poin refleksi diri dan karya inovasi. Teman-teman, untuk kemajuan kita bersama, bagi yang belum, mohon bantu subscribe, like, and share. Nah, teman-teman semua, ini adalah ada 6 komponen portofolio. Ya, komponen penelitian dan publikasi, refleksi diri, kemudian pencarian informasi baru, karya inovasi, ya 4 komponen ini salah satunya wajib ada. Ya, kalau saya lihat di ininya, di pedomannya itu wajib ada. Kemudian prestasi dan pengabdian pada masyarakat itu boleh kosong. Nah, teman-teman, berdasarkan analisis saya, untuk kegiatan melakukan penelitian dan publikasi, mungkin teman-teman belum bisa maksimal ya, kecuali teman-teman memang punya penelitian dan karya publikasi ya, baik di jurnal maupun di proceeding atau di web. Berikutnya, untuk kegiatan pencarian informasi berupa sertifikat lokakarya, BIMTEK, dan lain sebagainya, mungkin teman-teman juga belum bisa maksimal ya, kecuali teman-teman memang ikut kegiatan pencarian informasi ini. Yang diakui itu adalah 3 tahun terakhir. Berikutnya, untuk karya prestasi juga mungkin ini belum bisa maksimal, kecuali memang teman-teman punya prestasi ya, baik di kabupaten, provinsi, nasional, ataupun di lingkup internasional. Nah, kalau ini belum bisa maksimal, terus poin yang mana teman-teman bisa maksimalkan? Menurut pandangan saya, yang pertama teman-teman bisa maksimalkan itu adalah di komponen yang kedua, yaitu di bagian refleksi diri. Karena di situ refleksi diri itu berkaitan dengan pengembangan diri, penelitian, dan inovasi. Itu masing-masing poinnya adalah 0,5. Jadi kalau teman-teman punya 6, refleksi kali 0,5, berarti teman-teman sudah bisa mendapatkan skor maksimum, yaitu 3. Yang kedua, itu teman-teman bisa maksimalkan di karya inovasi. Jadi analisis saya, teman-teman bisa mengembangkan alat peraga sederhana atau alat peraga sederhana yang sudah teman-teman miliki, silakan itu masukkan ke karya inovasi. Itu masing-masing alat peraga sederhana itu poinnya 1. Kalau teman-teman punya 4, maka teman-teman sudah mendapatkan skor maksimal di karya inovasi itu 4 poin. Nah, berikutnya itu adalah di kegiatan pengabdian pada masyarakat, yaitu SK-SK kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah itu bisa diakui di portofolio tahun 2021 ini ya. Silakan teman-teman bisa masukkan ke LMS. Nah, sekarang dari 3 ini bagaimana supaya teman-teman bisa maksimal? Untuk itu berikut ini penjelasannya. Nah, untuk direfleksi pengembangan diri ya, teman-teman ini bisa isi jika memang benar teman-teman itu telah melakukan kegiatan, karena ini adalah pengembangan diri ya, bisa jadi dalam bentuk pencarian informasi baru. Nah, teman-teman datanya ini juga teman-teman tolong isikan di komponen ketiga. Misalkan di sini teman-teman mengikuti workshop penyusunan perangkat pembelajaran, pelatihan ELKPD, BIMTEK evaluasi berbasis online, itu teman-teman bisa masukkan di sini. Nah, teman-teman sebagai contoh ya, di sini kegiatan refleksinya adalah berupa pengembangan ELKPD. Jadi kegiatan refleksi ya di sini misalkan teman-teman buat itulah melakukan refleksi pengembangan diri pada aspek lembar kerja peserta didik. Permasalahan itu teman-teman harus ungkapkan secara jelas di sini. Misalkan seperti ini, selama ini LKPD yang saya buat itu menggunakan dokumen Word. Nah, pada saat luring, LKPD ini saya print dan saya bagikan ke anak-anak. Nah, dalam pembelajaran daring, LKPD saya kirimkan via WA ke anak-anak. Jadi, anak-anak ada yang mengalami kesulitan. Jadi, tidak bisa ngeprint, tidak punya laptop. Sehingga anak-anak kesulitan mengisi LKPD yang saya berikan. Anak-anak juga tidak bisa mengerjakan dan lain sebagainya, tidak bisa ngirim dan lain sebagainya. Nah, permasalahan ini, teman-teman lakukan perbaikan. Tuliskan di bagian perbaikan, yaitu begini, setelah saya mengikuti kegiatan pelatihan ELKPD yang dilaksanakan pada tanggal, itu ya, oleh siapa, selama berapa hari. Nah, saya mendapat pengetahuan dan keterampilan membuat ELKPD.
Nah, pengetahuan ini saya gunakan untuk membuat ELKPD pada tema subtema apa. Ya, LKPD yang saya susun ini berjumlah berapa ELKPD. Nah, setelah saya terapkan dalam pembelajaran online atau pembelajaran daring, ternyata anak-anak lebih gampang. Jadi dengan adanya ELKPD, misalkan anak-anak lebih gampang untuk memberikan jawaban terhadap isian ELKPD, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang kesulitan atau tidak bisa mengirim ELKPD. Mereka sudah bisa belajar dengan baik ini. Buktinya misalkan nilai ulangannya menjadi meningkat atau rata-rata ulangannya berapa gitu ya. Jadi teman-teman deskripsikan sejelas-jelasnya permasalahan dan perbaikan. Nah, nanti tahun semesternya silakan isi teman-teman kapan itu dilakukan. Kemudian keterangannya itu adalah sertifikat pelatihan ELKPD, termasuk juga screenshot ELKPD yang teman-teman buat. Ya, nanti di bagian lampiran atau upload berkas, jadi teman-teman jadikan satu itunya sertifikat pelatihan ELKPD-nya, tambahin ELKPD yang teman-teman sudah buat. Jadi jadikan satu ya, teman-teman satu isian refleksi diri pasti satu berkas pendukung ya. Nah, tapi jadikan satu teman-teman upload. Saya pikir nanti si penguji itu akan bisa melihat, oh betul permasalahannya, kemudian dia mengikuti pengembangan diri berupa pelatihan EKPD, kemudian ada perbaikan yang dilakukan, oh betul ini bisa dibuktikan, saya yakin teman-teman sudah dapat skor itu. Ya, nanti kalau teman-teman mengikuti workshop perangkat pembelajaran, sampaikan juga seperti apa permasalahannya, perbaikan yang dilakukan seperti apa, setelah mengikuti workshop penyusunan perangkat, hasilnya seperti apa, cantumkan berkas pendukungnya. Misalkan teman-teman di kegiatan pencarian informasi baru mengikuti BIMTEK berbasis online gitu misalkan, ya silakan teman-teman permasalahannya evaluasi selama ini seperti apa, perbaikannya seperti apa gitu ya, sehingga nanti teman-teman untuk refleksi pengembangan diri, saya yakin teman-teman dapat skor maksimal. Nah, untuk refleksi pengembangan karya inovasi. Nah, di sini teman-teman bisa isikan, jika memang benar, teman-teman telah melakukan pengembangan karya inovasi, yang hasilnya sudah teman-teman masukkan di komponen 4, jadi berupa karya inovasi. Jadi yang paling sederhana di karya inovasi itu adalah alat peraga sederhana. Misalkan sistem peredaran darah manusia, alat peraga pernapasan pada manusia, atau model penampakan bulan, itu teman-teman bisa buat. Nah, teman-teman, ini adalah isiannya di UKIN Portofolio, teman-teman di kegiatan refleksi, teman-teman lakukan atau masukkan melakukan refleksi pengembangan karya inovasi, misalkan alat peraga pernapasan pada manusia. Permasalahan, silakan teman-teman deskripsikan, misalkan seperti ini. Ketika menjelaskan sistem pernapasan pada manusia, anak-anak sulit membayangkan sistem pernapasan pada manusia. Banyak anak-anak belum membayangkan bagaimana keadaan ketika menghirup dan melepaskan udara ataupun karbon dioksida. Bagaimana pernapasan dada, bagaimana pernapasan perut. Misalkan permasalahannya juga teman-teman bisa sampaikan. Hasil ulangannya itu misalkan 60% belum mencapai KKM. Nah, perbaikannya seperti apa? Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka saya membuat alat peraga pernapasan pada manusia. Alat peraga ini dibuat dari botol plastik, ya, balon udara, dan lain-lain. Saya membuat alat peraga ini sebanyak 4 buah misalkan. Saya gunakan dalam pembelajaran ini. Anak-anak dapat mencoba alat peraga yang saya buat. Nah, setelah itu anak-anak dapat lebih memahami seperti apa sistem pernapasan pada manusia. Mereka dapat menjelaskan dan lain sebagainya. Nah, hasil ulangannya ternyata sudah menjadi meningkat. Nah, berarti nanti tahun semesternya teman-teman isi kapan itu dilakukan. Nah, berkas pendukungnya berarti teman-teman harus upload karya inovasi yang sudah teman-teman kerjakan berkaitan dengan alat pernapasan pada manusia, termasuk juga deskripsinya. Jadi kalau saya selaku penguji ataupun penilai, kalau teman-teman melakukan refleksi sepertinya ada masalah, ada perbaikan, ada bukti, maka saya bisa berikan nilai bahwa teman-teman itu sudah melakukan dan saya akan kasih skor. Kan kira-kira. Tetapi kalau teman-teman ada masalah, ada perbaikan tapi tidak ada bukti, saya masih ragu-ragu terhadap refleksi diri dan perbaikan yang teman-teman lakukan. Kira-kira begitu ya. Nah, yang ketiga, untuk refleksi dalam bidang penelitian. Nah, teman-teman ketika melakukan atau memiliki penelitian di komponen pertama, apakah penelitiannya sudah diseminarkan, ataukah penelitiannya
belum diseminarkan, teman-teman harus masukkan juga di refleksi penelitian di bagian refleksi diri. Contohnya seperti ini isiannya. Misalkan pada saat kegiatan refleksi, itu melakukan refleksi kegiatan penelitian. Permasalahannya apa? Silakan masukkan teman-teman permasalahan yang ada di penelitian itu, copy, bawa ke sini. Permasalahannya misalkan hasil belajar siswa pada subtema ini cukup rendah. Misalkan 15 siswa dari 20 siswa memperoleh nilai di bawah KKM. Siswa kurang aktif dalam diskusi. Kemudian refleksi guru, saya belum bisa menerapkan secara maksimal menerapkan pembelajaran berbasis masalah gitu misalkan. Dan lain sebagainya, silakan deskripsikan sejelas-jelasnya. Nah, perbaikannya, silakan teman-teman isi seperti ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka saya menerapkan pembelajaran berbasis masalah. Implementasi pembelajaran ini saya lakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas. Tujuan dilakukan penelitian tindakan kelas ini adalah ini. Penelitian ini saya lakukan berapa hari, silakan dicantumkan. Dan pada tema, subtema apa, berapa kali penelitian ini dilakukan, silakan itu dideskripsikan perbaikannya. Berikutnya, tahun semester teman-teman masukkan kapan itu dilakukan, kemudian keterangannya nanti teman-teman upload laporan penelitian tindakan kelasnya atau penelitian yang lain. Sehingga saya selaku penguji bisa paham ada permasalahan, ada penelitian yang dilakukan, ada bukti, berarti saya masukkan teman-teman sudah dapat skor kegiatan refleksi diri pada bidang refleksi penelitian. Begitu kira-kira teman-teman, ya sebagai contoh, sehingga kalau teman-teman sudah lakukan ini, saya pikir teman-teman akan dapat skor maksimal di kegiatan refleksi diri. Ya, jangan sampai kosong itu. Nah, untuk di karya inovasi, ya, ini juga teman-teman bisa maksimal. Yang paling memungkinkan itu adalah karya inovasi berupa alat peraga sederhana. Kategori alat peraga sederhana di pedoman portofolio tahun 2021 itu adalah ada setiap 2 poster atau gambar, setiap 2 set alat permainan pendidikan, 2 set model, 2 set alat bantu pembelajaran, setiap video atau animasi pembelajaran komputer berbasis minimal 15 menit. Nah, teman-teman bisa, itu kan banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan berkaitan dengan alat peraga. Misalkan di sini alat peraga pernapasan pada manusia, teman-teman bisa buatkan alat peraga seperti ini ya. Misalkan teman-teman buat 4, 5, 6 biji begitu ya. Silakan itu. Kemudian alat peraga pernapasan peredaran darah pada manusia, teman-teman bisa buatkan seperti ini. Ada gambar, ada produk yang sudah diselesaikan, ada gambar, kemudian ada deskripsi bagaimana cara menggunakan alat peraga itu. Termasuk misalkan untuk di materi tata surya, teman-teman membuat alat peraga kenampakan bulan dari bumi, itu menggunakan kardus. Jadi teman-teman buat itu, kemudian foto, kemudian tambahkan deskripsi. Ya, sehingga kalau ini yang teman-teman lakukan, saya pikir untuk di alat peraga sederhana teman-teman tidak akan kosong poinnya, begitu ya. Sehingga apa yang bisa dimaksimalkan di portofolio ini teman-teman bisa maksimalkan. Ya, apa yang belum silakan teman-teman bisa maksimalkan juga, kecuali teman-teman tidak memiliki pendukungnya gitu ya. Kalau tidak memiliki sertifikat kegiatan pencarian informasi, lokakarya dan lain sebagainya kan tidak bisa kita paksakan. Prestasi misalkan teman-teman juga tidak memiliki kan tidak kita bisa paksakan. Tetapi poin pengabdian pada masyarakat, teman-teman itu bisa maksimalkan karena di situ adalah kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di sekolah maupun di luar sekolah, sepanjang itu bisa dibuktikan dengan sertifikat ataupun SK kegiatan, itu akan diakui di kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, sekali lagi teman-teman, sesuai dengan pedoman portofolio tahun 2021, komponen 1 sampai 4 itu salah satunya wajib ada. Jadi tidak boleh kosong. Tetapi untuk komponen prestasi dan pengabdian pada masyarakat itu boleh kosong. Ya, sekali lagi mudah-mudahan teman-teman bisa pahami bagaimana cara memaksimalkan UKIN portofolio terutama untuk refleksi diri dan karya inovasi. Nanti teman-teman kalau ada yang belum jelas, teman-teman bisa replay ya di bagian komen video ini. Sekali lagi untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Thank you.